Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indah Lestari. Saya seorang mahasiswi dari Fakultas Komputer, jurusan Sistem Informasi di Universitas Kuningan. Betul. Nah, di sini saya ingin izin untuk mewawancarai Bapak dengan permasalahan potensi di Kelurahan Cijoho. Betul, Mengaling. Di sini saya memiliki 11 pertanyaan. Betul. Nah, untuk pertanyaan pertama, kan Kelurahan Cijoho itu terdiri dari beberapa RT yang berbeda-beda ya Pak ya lokasinya. Nah, menurut data yang Bapak tahu, sumber daya alam yang terdapat di Cijoho itu ada apa aja ya Pak ya? Yang perlu kami informasikan ya Neng, kita di Kelurahan Cijoho itu ada 25 RT dan 5 RW. Jadi kalau namanya di kelurahan tidak ada dusun, hanya berbentuk lingkungan. Jadi ada 25 RT dan 5 lingkungan, yaitu lingkungan Dago, Kliwon, Aton, Buana, dan lingkungan Manis. Dan untuk potensi sumber daya alamnya hanya kita pertanian kebanyakannya, pertanian dan perkebunan yang notabene di bertani sepenuhnya bertani gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, Boleh. dari sumber daya alam tersebut, apa sudah dipergunakan oleh masyarakat Kelurahan Cijoho untuk meningkatkan perekonomian warga? Dan menurut data, rata-rata pekerjaan masyarakat desa Cijoho itu, di Kelurahan Cijoho itu apa ya Pak ya? Sangat-sangat dimanfaatkan sekali karena tanah sawah yang ada di Kelurahan Cijoho bisa berproduksi dalam 1 tahun ini 3 kali karena irigasi yang dari aliran Sungai Citampak berpoten untuk mengaliri sawah-sawah yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah bisa produksi dalam 1 tahun itu 3 kali kalau ditanami padi. Nah, kalau dari dua pertanyaan tadi nih ya Pak ya, apa ada hasil bumi atau produk khas yang bisa menjadi ciri khas dari Kelurahan Cijoho atau jadi trademarknya sendiri itu Pak? Alhamdulillah di Cijoho hasil produksi itu dikelola oleh karena kita punya kelompok-kelompok tani. Kelompok KWT juga ada kebetulan yang memproduksi hasil pertanian diolah menjadi khas makanan. Jadi ikon Cijoho kayak kacang pernis, olahan ubi itu menjadi simbol dan ikon Cijoho. Dan ada juga dari sawah kayak beras ketan itu diproduksi menjadi raginang. Itu di lingkungan Aton, ibu-ibu dominan yang di rumah itu kegiatannya produksi kue raginang gitu yang bisa digoreng. Dan alhamdulillah juga kacang pernis kita sudah di Jawa Barat sudah menjadi juara unggulan di UMKM itu peringkat kedua se-Jawa Barat. Ya Pak ya, soal prestasi yang sangat membanggakan Betul, di desa alhamdulillah. di Kelurahan Cijoho ya Pak ya. Nah, tapi untuk infrastrukturnya sendiri nih apakah sudah mendukung untuk pengembangan di Kelurahan Cijoho ini Pak? Karena keterbatasan anggaran dan kita hanya mengabulkan pengajuan baik ke Dewan, ke Pemda, ke PUPR dan lain sebagainya, infrastruktur kita alhamdulillah sudah mendekati baiklah. Karena banyak aspirasi ataupun portir-portir dari anggota Dewan buat latasir dan sebagainya. Masih ada beberapa jalan yang atau gang yang kategori sekarang sudah memburuk karena cuaca hujan dan kita sudah ajukan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Amin ya Pak ya. Ya. Nah, selain infrastruktur nih dari sumber daya alamnya, apa ada tradisi budaya atau budaya lokal yang masih dilestarikan di di Kelurahan Cijoho dan dapat terus dikembangkan supaya jadi trademarknya yang bisa mengundang masyarakat lain untuk Kalau kebiasaan ataupun budaya yang ada di bulan Maulud biasanya nih. Kita misalkan dalam pelaksanaan Maulud Nabi ataupun Maulud Nabi gitu atau tahun baru Islam, kita suka mengadakan misalkan pawai obor untuk hari-hari beragama. Terus budaya kultur yang asli di kita tuh ada di bulan Maulud itu ada namanya Babarit. Babarit itu hajat karang yang mana para RT di lingkungan RT suka mengadakan acara hajat karang, memohon doa dan kita makan bareng bersama di karang atau di gang seperti itu. Dan mudah-mudahan jadi satu kultur memang kebetulan
itu udah satu legenda atau acara rutinan tiap tahun suka diadakan. Ya, jadi salah satu Ciri khasnya ada di bulan Cijoho Mei. ya. Apa di Kelurahan Cijoho memiliki objek wisata atau apa Bapak melihat kesempatan untuk menjadikan Cijoho sebagai salah satu kelurahan yang berpotensi menjadi desa wisata? Awalnya planning sudah ada dan pihak dari pusat juga sudah mensuplai kita untuk di lingkungan Aton RT 10 11 10 9 itu akan direhab dengan kata program Kotaku yang notabene saya mendengar kemarin anggarannya itu 25 miliar kucuran dari pusat yang mudah-mudahan ke depan terrealisasi dan menjadi ikon wisata lah mudah-mudahan, karena dalam artian kita menata kota yang kumuh menjadi yang luar biasa, mudah-mudahan jadi kedepannya bisa menjadi objek wisata ataupun budaya tersendiri di situ. Apa ya dari Ya. yang tadi Bapak Betul. dan yang kacang dan yang lainnya ya, Iya, Pak, ya? betul. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih pandangan Bapak tentang apa saja potensi Kelurahan Cijoho yang dapat dikembangkan dan dapat menjadi salah satu sumber perekonomian di sini secara seterusnya? Yang itu berarti kan tadi merujuk ke depannya, Iya. karena kita kelompok tani sudah ada KWT, ya mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik. Cuma kan di hal ini masih di permodalan lah, masih kayak kelompok taninya sudah ada kelompok tani anggur, kita sudah punya, terus ibu-ibu KWT-nya sudah banyak. Jadi semoga yang tadi tuh bisa dikembangkan jadi ekonomi di seluruh Insya Allah ke kelurahan. depannya, karena kayak kita kan setiap kita masih berbentuk home industri kayak rangginang apa kan, mudah-mudahan mereka dengan usaha seperti itu menaikkan harkat derajat penghasilan orang itu tersebut gitu. Iya, di wilayah-wilayah Iya. juga sampai keluar ya Pak ya. Bisa, udah sih disebar ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa Kelurahan Cijoho sudah memanfaatkan teknologi dan apakah ada rencana untuk terus mengembangkan potensi kelurahan dengan teknologi Pak? Harapan kami kemarin juga kita baru di akun-akun kayak Facebook gitu ya. Kan sudah sampaikan ke Neng juga, Neng tolong dibantu kita bikin website ya di kelurahan yang notabene warga nanti input ke website, minta bikin surat keterangan lain sebagainya kita bikinkan. Ya harapan ke depan mudah-mudahan Neng bisa membantu lah untuk bikin website untuk Kelurahan Cijoho gitu. Untuk selanjutnya, apakah ada program dari pemerintah atau komunitas lokal untuk mengembangkan kelurahan ini Pak? Kalau kita masih mendatangkan para inspektor yang ada notabene untuk kemajuan Cijoho. Karena dalam hal ini KWT juga kita masih baru belajar penjajakan, baru pengukuhan, baru berusaha sendiri. Karena komunitas-komunitas seperti itu ya berbentuknya kembali ke modal gitu. Gitu. Jadi masih terhambat oleh modal. Nah, ya? begitu ya. Betul. Ya, tapi prosesnya sudah ada. Tapi Alhamdulillah. pelan ya. Ya pelan tapi pastilah mudah-mudahan ke depannya, karena itu kan sinergitasnya masih berjalan sih kita mah. Dari baik semua elemen UMKM, penyuluh pertanian dan sebagainya, alhamdulillah sinergitasnya bagus. Ya, Pak. Nah, untuk dari yang tadi nih ya Pak ya, yang udah Bapak jelasin, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi Kelurahan Cijoho dalam mengembangkan potensinya itu? Karena keterbatasan anggaran kita ya, karena kita kelurahan berbeda dengan desa, ya kembalilah katakan dari awal kalimat ke saya tadi udah kembali ke modal. Karena usaha-usaha seperti itu para petani juga butuh modal, para pengrajin juga butuh modal kan gitu. Ya kita mah menunggu inspektor ataupun yang terlibat dari, mudah-mudahan ke depan pihak perbankan juga bisa membantu ya dengan memberikan kucuran dana misalkan dengan biaya pinjaman kur gitu yang berbunga kecil, mudah-mudahan mereka bisa ke depan. Ya akhirnya ke modal lah gitu, karena keterbatasan mereka dengan modal-modal itu gitu. Nah, terus dari selanjutnya nih, dan langkah apa sih atau rencana apa yang akan Bapak dan yang lainnya lakukan untuk memajukan Cijoho supaya lebih berkembang lagi tahun-tahun seterusnya? Di program Palura kemarin sudah dicanangkan itu adalah sinergitas kerjasama ya lintas sektor, baik lintas sektor secara kesehatan, pertanian, keamanan, ketertiban, semuanya sinergitas bagus. Ibu-ibu kader, Babin Kaptimas, Babinsa itu terlibat di dalamnya, yang notabene untuk menjaga stabilitas dan sinergitas dan kemajuan untuk Cijoho gitu. Kami bikinkan satu lintas sektornya supaya berjalan dengan baik.
Karena tidak mungkin Cijawa sendiri hadir tanpa ada dukungan dari unsur luar, baik itu dari bagian pertanian, kesehatan, keamanan, ketertiban, itu semua harus terlibat di dalamnya. Tidak kita bisa keluar Cijawa sendiri yang aktif. Ini butuh sinergitas yang baik. Ya Pak, jadi sudah ada rencana ya untuk kedepannya. Harus berjalan seperti itu harapannya. Nanti sudah ada sinergitas baik, kedepannya berjalan dengan baik juga. Iya Pak. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan sudah terjawab seluruhnya. Ya, mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang salah ya Neng ya. Mohon maaf. Iya Pak. Itu hanya karena memang segitu adanya lah kalau untuk Cijawa. Mudah-mudahan ke depan lebih maju, lebih eksis, lebih berkembang dengan maju lah, dengan moto Kuningan ya Kuningan maju gitu. Iya. Saya juga jadi lebih tahu tentang kelurahan Insya Allah, Kuningan. Neng sendiri kan warga Kelurahan Cijoho. Iya, semoga saya Kami bisa tadi juga Bapak mengharapkan, Neng coba dibantu bikin website seperti itu, tolong dibantu lah untuk Iya. kemajuan kelurahan dan kantor Kelurahan Cijoho sendiri. Ya Pak, semoga saya bisa memberikan kontribusi Mohon, untuk Neng, mengembangkan mohon. dan menjadi Kelurahan Cijoho itu jadi salah satu kelurahan yang unggul di Kuningan. Amin, 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 amin. Untuk wawancaranya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Mohon. Maaf saya mengganggu waktunya Tidak ya Pak ya. apa-apa, mangga-mangga Neng, mohon. Maaf jika ada perkataan yang menyinggung atau yang salah. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak,